Ya, jadi bagaimana seorang jurnalis itu bertanggung jawab terhadap dampak dari pemberitaan. Bahkan ini 23 September masih ada ya stigma-stigma terhadap bukan hanya orang yang hidup, yang mati pun masih dicurigai begitu ya. Nah, ini tantangan bagi kita di media ya. Bahkan kalau kita lihat petugas ini ya ada berita 25 Maret, kemudian ada berita juga 9 Oktober, masih terjadi juga ya. Ya. Hal-hal yang terjadi stigma terhadap korban maupun pasien maupun terhadap petugas kesehatan. Nah, bagaimana caranya kita ini kemudian mencegah itu, bagaimana kita menanganinya. Nah, dari media massa ini, pertama saya mungkin Mbak Prita dan teman-teman dari teman-teman media massa, kita membangun pemberitaan yang informatif. Ya. Jadi informatif itu maksudnya yang memang up to date, ya, tapi tidak menimbulkan stigma tadi, ya, tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Ya. Jadi model-model yang informatif perkembangan seperti tadi diberitakan oleh Pak Doni bahwa ada tingkat kesembuhan yang tinggi sekali, ya. Ada penurunan tingkat yang terkena. Nah, ini kan sebetulnya informatif. Ini kalau hari ini diberitakan, menurut saya adalah informasi yang akurat yang disampaikan oleh Pak Doni melalui presentasi tadi. Nah, itu yang sebetulnya yang informatif menurut saya, Mas. Kemudian selanjutnya informatif itu juga seperti ini, ya. Nah, ini jadi ketika kita memberitakan, kita menyampaikan ini di belakang pikiran kita ini sudah ada hal-hal yang memang perlulah informasi ini segera disampaikan. Kalau tadi ada survei misalnya media sosial yang pertama, ya mudah-mudahan kalau kami dari Dewan Pers berharap teman-teman justru yang menyampaikan ke media sosial, ya, lewat Twitter, lewat Facebook, ya, kemudian oleh publik kemudian ditangkap. Atau teman-teman dari media elektronik atau online menyampaikan kepada WA group, ya. Nah, itu mudah-mudahan itu yang menjadi sumber informasi kenapa media sosial itu dibandingkan yang lain lebih dipercaya menurut survei tadi. Ini mungkin bisa ditanyakan nanti kepada pelaku surveinya ya mengenai itu. Nah, selanjutnya menurut hemat saya singkat saja, penanganan berikutnya adalah berita yang bermuatan positif. Ya, kalau tadi informatif, ini positif ya. Nah, ini ada seorang pasien sembuh, tubuhnya semakin kekar. Menurut saya ini kan timbul optimisme. Ya. Apalagi sekarang kan ada juga misalnya wali kota Bogor misalnya ya, nah, kemudian sakit, kemudian menyatakan sembuh. Nah, ini yang menurut saya harus dibangun oleh media massa sekarang ini. Karena seperti Pak Doni bilang, memang ini masih lama ini kalau kita lihat bagaimana vaksin belum ditemukan, bagaimana terjadi peningkatan masih berlanjut, ya naik turun, bahkan di Amerika juga naik kembali, Eropa naik lagi. Inilah tugas kita bersama, ya. Nah, ini berita-berita yang bermuatan positif banyak di media online, elektronik, ya, dan juga media-media lainnya. Kemudian berita-berita yang mengangkat ini juga akan menurunkan stigma juga menurut saya, ya. Ya, tadi Pak Doni saja sebagai kepala Satgas, ya, COVID 3 bulan ya sampai kemudian harus berdiam di kantornya, pulang hanya weekend dan seterusnya. Bagaimana ini tenaga kesehatan ada sampai berhari-hari, berminggu-minggu tidak pernah pulang ya, dan kemudian juga harus mengenakan seragamnya ya, alat kesehatannya, dan ini kita bisa. Nah, ini kalau ini diangkat, tentu saja ini akan juga menimbulkan menurunkan stigma-stigma terhadap petugas kesehatan. Kenapa kemudian menurunkan stigma itu penting? Karena seperti tadi dalam survei ya, bahkan dalam penelitian internasional itu akan meningkatkan mengurangi penyebaran COVID juga ya. Ini perlu dipahami paradigma kenapa topik ini kemudian diangkat bagi teman-teman di media massa ya. Nah, di sini juga ada menggunakan selebriti lah, dokter, tirta dan seterusnya yang kemudian juga menghormati para petugas kesehatan. Ini menurut hemat saya bagi teman-teman di media ini penting juga diangkat ya. Mereka juga adalah manusia, mereka juga bisa meninggal karena COVID, mereka juga bahkan sudah ada 100 dokter lebih ya meninggal, itu laporan dari IDI. Nah, ini kita harus ada empati di sini yang kemudian dimunculkan oleh media massa. Nah, yang terakhir, nah ini mungkin teman-teman sebagai para pelaku dan juga yang ke depan ini Pak Doni ya kemudian bekerja sama dengan konstituen untuk melahirkan apa yang disebut dengan fellowship perubahan perilaku. Menurut saya ini perlu diperkuat ya sampai bulan Desember ini, karena inilah salah satu benteng ya, di mana media massa bisa memainkan peran besar hingga publik juga menjadi garda terdepan seperti disebutkan oleh Pak Doni. Saya kira mungkin Bu Prita itu ya, Mbak Prita, singkatnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin lewat diskusi kita akan lebih berkembang begitu. Ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Asep. Ya, saya ingat sekali dulu ketika awal-awal dari jurnalis diberikan pesan sedemikian rupa bahwa kamu itu bertanggung jawab atas akibat dari pemberitaan kamu, begitu. Jadi secara keras dulu disampaikan oleh Bang Saur Huta Barat dulu ya. Jadi bagaimana kamu seorang jurnalis itu bertanggung jawab terhadap dampak dari pemberitaan kamu, begitu. Tadi disampaikan juga lagi oleh Pak Asep bagaimana kita jurnalis juga bisa berperan untuk memberikan dampak positif dalam masa pandemi ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, ada Ibu Endang Nurdin, jurnalis senior dari BBC London yang ingin juga merespon. Silakan Bu Endang, Mbak Endang Nurdin, silakan. Iya, Mbak Endang Nurdin. Sudahkah bergabung bersama kami? Mbak Endang? Oh, halo semua. Mbak Endang, silakan. Salam dari London. Saya hanya merangkum apa yang sudah dikatakan Jerome tadi, juga apa yang dikatakan Kang Asep. Kang Asep ini juga mantan BBC bersama-sama saya di London. Tadi kan sempat Mbak Prita menanyakan apa sih bedanya wartawan yang kantor berita asing gitu ya, atau lembaga internasional. Satu hal sebenarnya kan, kalau kita jurnalisme tidak ada bedanya, kita menyampaikan fakta. Tambahan dari BBC adalah bahwa BBC berprinsip pada impartiality atau tidak berpihak, karena BBC lembaga publik ya. Nah, tambahan dari saya adalah bahwa tadi Jerome sudah menyampaikan bahwa kita sebagai media juga perlu menyampaikan informasi yang akurat, terus kemudian cara penyampaiannya, BBC membagi-bagi laporan itu seperti misalnya explainer, terus kemudian analisa, terus kemudian mengolah data, analisa dalam arti mengolah data. Saya ingin bicara secara singkat ya, dalam dua hal ini di sini, dengan memberikan contoh-contoh. Memberikan yang pertama tadi dalam mengolah data atau informasi. Terus yang kedua, dalam mewawancarai orang, dalam mencari pasien dalam hal ini, seperti kami mewawancarai Mbak Ratri oleh rekan Silvano di Jakarta, itu kami ingin mengungkapkan istilahnya live the story. Bahwa benar-benar kita personal story-nya, apa yang dirasakan, kesulitan yang dirasakan, itu benar-benar perlu dirasakan oleh pendengar yang menonton video atau yang membaca artikel. Live the story. Itu yang contohnya ya, yang laporan kami terhadap Mbak terkait dengan apa yang dialami oleh Mbak Ratri. Yang pertama yang saya singgung tadi adalah soal bagaimana kita mengolah informasi dan data. Saya kasih contoh supaya lebih konkret. Misalnya dalam mengolah informasi dan data, kita tidak hanya menerima apa yang disebutkan di dalam situs gugus tugas misalnya, berapa jumlah pasien dan apa pernyataan Pak Doni. Satu contoh berita kami adalah pada bulan April lalu, Pak Doni mengatakan Jakarta akan dalam kondisi normal pada pertengahan Juli. Dan bahwa Indonesia akan mencapai puncak pada bulan Juli. Saya diskusi dengan teman-teman, saya bilang kita perlu menindaklanjuti ini. Tidak hanya sekedar menerima pernyataan dari pejabat manapun. Dan pada sebelum pertengahan Juli, kami tanyakan lagi, bagaimana status COVID Indonesia saat itu. Dan faktanya bahwa ternyata kemudian Indonesia belum mencapai puncak pertama loh. Dan pada bulan Juli itu juga kami buat berita bahwa puncaknya ternyata kemungkinan akhir tahun. Fakta bahwa di negara-negara Eropa sudah memasuki gelombang kedua ya, Indonesia puncak pertama saja belum. Nah, kemudian itu contoh pertama, bagaimana kita harus jeli untuk mengolah data dan mengikuti terus bagaimana kelanjutan dari satu berita. Kemudian informasi yang lain adalah yang kami olah juga, dengan yang saya katakan perlu jeli, adalah bahwa kami cocokkan, kami hitung
laporan dari daerah itu berapa banyak dan pusat berapa banyak. Waktu itu kan yang orang yang tidak bergejala itu belum dimasukkan ya, ini